Halo, assalamualaikum teman-teman Still Traveler. Ini kita berada di Cagar Budaya, rumah dari Cut Nyahdin yang merupakan pejuang dari tanah Aceh ini. Nah, kita mau meliput yang ada di sana. Ikutin terus ya. Ini dia rumahnya dari Cut Nyahdin. Kalau naik ke atas itu sendal ataupun sepatunya harus dilepas ya. Ini rumahnya bertangga ya. Ini di bawah kolong seperti rumah pada umumnya zaman sebelumnya ya, zaman dahulu. Nah, ini berkolong-kolong dan biasa berkolong kayak ini dingin ini ya di bawah ini. Nanti kita akan bersama pemandunya. Nah, ini dia Cut Nyahdin, wanita inspirasi Nusantara, tangguh, cerdas, setia, dan pemberani. Kita mau naik ke atas ya bersama pemandunya. Jadi kalau Makodong satu itu buyut Cut Nyahdin dari Minang, Padang, Pagahuyung, Bertangkat dari Padang. Dari Sulkaya Makodong itu punya anak Panglima Lantas, kawan Teguh yang merasa. Dari pernikahan itu punya anak dua, Teguh Rayil, Abang Cut Nyahdin. Ini Teguh Nantan Sutia ini ayah Cut Nyahdin. Ini Teguh Cep Mahmud, ayah Teguh Umar. Ini menikah dengan putri bangsa Lampang itu Cut Nyahdin. Kalau Teguh Cep Mahmud berkawin dengan Tumasani Ibu Teguh Umar. Dari pernikahan ini punya anak dua, Teguh Rayil, Abang Cut Nyahdin dan Cut Nyahdin. Sedangkan dari sini punya anak empat lelaki semua. Yang pertama Teguh Cep Ahmad, kedua Rizipek, ketiga Teguh Umar, keempat Teguh Musa. Jadi Cut Nyahdin ini menikah pertama dengan Teguh Jadi Langa. Meninggal beliau baru menikah dengan Teguh Umar suami kedua. Jadi waktu menikah dengan Teguh Umar punya anak satu perempuan namanya Teguh Gambang. Teguh Gambang ini menikah lagi dengan Teguh Maitiro, anak pahlawan Teguh Cigitiro. Jadi orang ini nikah sepupu, ayah sama ayah nikahkan. Sebenarnya kalau kita orang Aceh ini nggak boleh karena masih wali. Ayah sama ayah, misalnya ayah sama ibu, anaknya boleh. Karena kalau zaman dulu itu banyak istilahnya bu, daripada hilang saudara, anaknya dinikahkan. Lagi pula masalah harta. Itu. Ini kita mau masuk ke dalam. Ini orang Ambon. Ambon ini dulu dibayar oleh Belanda untuk perang kita orang Aceh yang punya tentara seni. Jadi awal mula dibangun rumah ini dulu pada tahun 1893. Pada saat itu Teguh Umar dulu pernah kerja sama dengan Belanda. Jadi dihadiahkan rumah ini oleh Belanda kepada Teguh Umar. Tujuannya untuk ambil senjata, karena kita dulu belum punya senjata. Jadi Belanda senjata terkumpul, kurang Teguh Umar sama Belanda. Akhirnya tahu sama Belanda bahwa rumah ini hanya berpura-pura saja, jadi marah Belanda. Akhirnya dibakar lagi dulu rumah ini oleh Belanda pada tahun 1896. Cuma 3 tahun dulu sempat tinggal di sini. Kita baca sejarah. Karena dulu rumah ini tempat tinggal dia karena markas beliau. Dan ini rumah dibangunkan kembali sekarang tahun 1981-82 sesuai dengan ini. Karena sini masih asli punya sumur di belakang sama fondasi dinding, yang lainnya baru semua. Oh, di Belanda pula ya. Karena kita dulu belum punya kamera, cuma Belanda yang model putar keluar asap itu. Kita dulu ada kereta api bu, dari Banda Aceh ke Medan. Yang depan Masjid Raya itu kan ada taman itu. Itu stasiunnya dulu. Kami malah baru tahu. Ya. Tapi kan ada dibangun itu yang nggak tampak ya. Terowongan itu bu ya. Ya, tapi relnya banyak yang ini udah ditutup sama aspal. Itu dia makanya nampak dia. Pelangi itu kan. Nampak ya. Ini Cut Mutia, kalau Cut Mutia ini di Loksmawen. Itu siapanya Bu Cut Mutia nih? Kawannya ya Bu? Tapi Cut Nyahdin 1910, kalau Cut Nyahdin 18. Bu, makamnya memang di Sumedang. Ya singkan ke sana dulu, ditangkap oleh Belanda, dibuang ke sana. Ini makamnya di Sumedang. Beliau meninggal usia 60 tahun. Kalau Teguh Umar 57, Teguh Umar itu ditembak oleh Belanda dengan peluru emas. Kalau peluru biasa dia nggak tembus. Ada pengkhianat kasih tahu berarti. Ya pasti. Nyahdin kan. Belakang itu ada foto. Kalau ini hanya lukisan saja,
karena dulunya Belanda tuh nggak pernah lihat wajah beliau. Kalau misalnya beliau mau turun dari rumah, wajahnya selalu beliau tutup dengan cadar. Ini dikira-kira oleh Iya, istilahnya hanya inilah saya ilustrasinya. Ini waktu masa beliau ketangkap di Bandung, Sumedang. Oh, itu memang aslinya tuh, Bu? Ya, itu sudah tua, sudah buta beliau. Memang buta, dibutakan atau memang buta, Bu? Kita sendiri karena faktor usia. Ini usianya 57 tahun. 50 sudah, Bu. Karena orang dulu kan tidak ada perawatan, di hutan-hutan selalu kan perang. Itu lagi duduk nangis beliau karena hijabnya dipaksa buka oleh Belanda. Iya, ya saya baca sejarahnya. Mau tengok wajahnya. Itu panglimanya yang gitu. Ini Yang ngasih Panglima tahu. Laut nih yang bawa beliau ke sana ke Sumedang. Pengkhianatnya. Dibilangnya dia lihat Junyadi ini udah kasihan karena udah tua, udah sakit-sakit. Dibawa ke sana, tak taunya di sana diserahkan ke Belanda. Oh, Nah, ini kalau Pocut ini makamnya di Blora sana Jawa Tengah. Jadi banyak pejuang kita di bawah daerah. Iya, Yang iya. dari Sumatera dibawa ke Jawa, dari Jawa dibawa ke Sumatera. iya memang ya, seperti Soekarno juga ya, dibuang ke Sumatera. Apa dia? Dan Toba. Itu kampung Butuh. Anaknya itu ditembak juga oleh Belanda. Makamnya katanya di Tangsel. Daerah sini. Kalau yang aslinya nggak ada, belum ada tinggal sekarang pejuang satunya itu di bawah. Karena itu nggak ada yang pulang dia tuh orang tuanya di Pak Lili kampung. Kita masuk pertama tadi. Karena ini kan markasnya. Dulu tangganya nggak di samping, di tengah, nggak di tengah, di samping. Ini orang udah pada naik ke atas, tangganya diangkat. Banyak yang bisa masuk. Dan guna rumah panggung ini pun bukan dulu terhindar dari banjir supaya jangan diganggu sama binatang buas. Nah, kalau misalnya gempa dia nggak apa-apa. Ini alhamdulillah tsunami kemarin kita nggak apa-apa rumah ini. Oh iya, Bu. Tahun 2004 Bu ya. Ini nggak hancur, Bu. Nggak hancur. Cuman Dampaknya udah air udah masuk ke dalam lah ya, Bu. Di batas tangga terakhir kita masuk tadi. Padahal Karena dari lubang lumayan sama juga gede, dari lampu kemarin. Ombaknya pecah di belakang sana. Oh iya yang Nah ini Teguh Umarnya, suami Junyadin. Ini pada saat beliau menjalankan siasat, tujuannya cuma untuk ambil senjata. Ini Teguhnya Markam, beliau ini yang nyumbang emas ke Monas. Ini waktu masa Soekarno. Siapa namanya, Bu? Teguhnya Markam. Tokonya makam. Oh, orang Aceh kayak kaya dia. Karena bukan Aceh, Banda Aceh sini. Bandara Wali Tukungan. Ini tempat tertembak Teguh Umar di Melabu. Jadi yang ini pun sekarang nggak ada lagi, Bu. Udah jadi laut karena tsunami. Dulu di belakangnya laut. Jadi sekarang banyak bangunan yang hilang karena tergeser laut. Kalau tsunami kemarin ya, Bu. Dirikan. Ini keluarga Teguh Umar ditangkap karena tidak berhasil menangkap Teguh Umar. Keluarganya diapain ya? Ini akhirnya dibunuh enggak? Diikat. Nah, diikat tapi dilepas lagi di penjara, dikurung. Jadi dayang ini suami istri, yang ini sepasang, yang sana sepasang. Kalau kamar dia nanti ada di belakang. Dan sengaja ada yang di depan, mana tahu Belanda bisa masuk kemari. Yang Belanda kira ini kamar beliau. Kamar dayang ya. Karena beliau itu juga ahli pasaran dengan nama Islam. Tetapi ketunai murni, hanya berpura-pura saja. Tak bukan kita orang Muslim. Kita, dia pernah masuk rumah. Islam. Ini yang nembaknya Teguh Umar. Oh. Umar. Orang Belanda juga, Bu. Ya, Letnan JP Teguh. Kalau ini proklamasi bahasa Belanda dikeluarkan di Bogor. Nama Bogor dulu Betunzok. Iya, proklamasi. Ini lubang pelindungnya. Nanti ada ya? Ya, itu dekat-dekat pantai Bu, yang banyak terbicara karena tsunami kemarin hilang kan? Sayang kali ya. Ada Belanda hilang sendiri karena kejadian. Nah, ini kampung ini direbut oleh Belanda, jadi orang kampung Sayang kali, kasihan kali. Ini dokumentasinya memang dari orang Belanda. Iya, kita hasil baik berarti ya. Tapi nasib baik mau dikasih dapat ininya ya. Katanya mau dikasih yang asli, entah kapan nggak tahu kita. Masalahnya ya mereka pasti mana mau, Bu. Itu kan. Jadi ini waktu datang
perjanjian damai antara Belanda dengan Sultan. Sesudah damai, beliau ini pun ditangkap, diasingkan di Jakarta. Jadi makamnya sekarang ada di Rawamangun, Jakarta Utara. Sultan Muhammad Shah. Ada nggak hubungan dengan Sultan Iskandar Muda? Ada ya, Bu? Sulai. Ini semuanya disesuaikan dengan hadiah ini. Disesuaikan dengan hadiah Belanda dulu. Ini ruang makannya. Ini kita mau masuk ke ruang makan. Ini masih banyak ya dari apa ya, peninggalan zaman dulu. Nah, ini dia ruangnya. Nah, ini dia untuk ruang makannya. Senjata ya. Tapi di sini masih lengkap ya. Sumur itu dalamnya 10 meter. Ini adalah sumur, merupakan peninggalan zaman dulu yang masih asli sampai sekarang. Oh, masih ada lagi di atas ya, Bu? Oh, ini adalah kamar pembantu. Nah, ini ruang apa? Ini kamarnya, Bu, kamar Cut Nyak-Din ya. Ini adalah kamar dari Cut Nyak-Din. Ini adalah rumah dari Cut Nyak-Din, yang mana ini adalah replika ya. Sebelumnya ya, rumah sebelumnya itu pernah dibakar oleh Belanda dan dibangun lagi kembali. Nah, ini merupakan cagar budaya yang ada di Aceh.